Masih ke mute, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah kita mampu meluangkan waktu untuk belajar baca kitab Arab. Semoga pelajaran pada kesempatan kali ini bisa memberikan ilmu sekaligus keberkahan ilmu untuk kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Sekarang kita akan teruskan lanjutan daripada tata cara belajar. Kita lihat ke layar. Qala al-muallifu wa kana min ahli al-ilmi man yudarrisu al-fiqha al-hanbaliyya fi zadil al-mustaqni lil mubtadi'ina wal muqni'i liman ba'dahum lil hilafi al-madhhabi thumma al-muhni lil hilafi al-ali wa la yusmahu lit tabaqatil ula an tajlisa fi darsi asaniyati wa hakadha daf'an litashwishi wa'lam anna dhikra al-muhtasarati wa fa al-mutawwalati allati yu'assasu alaihi talabu wa talaki lada al-masyayikhi tahtalifu ghaliban min qudrin ila qudrin biikhtilafil madhahibi wa ma nasha'a alaihi ulama'u dhalikal qudri min itqani hadzal muhtasari wa tamarrusi fihi duna ghairihi. Ini adalah bacaan untuk kesempatan kali ini yang akan kita jadikan latihan mengartikan, ya, latihan memahami. Sekarang kita lihat ke atas lagi, kita artikan arti kata per kata, ya, arti harfiah atau lafziyah. Jadi penulis buku ini melanjutkan wakana dan adalah min ahlil ilmi, dari ahlul ilmi, dari sebagian ahlul ilmi. Man yudarisu, siapa yang mengajarkan, ya, fikih Hanbali, fikih Hanbali. Fi Zadil Mustaqni, dalam kitab Zad al-Mustaqni. Lil mubtadi'ina, untuk para pemula. Lil mubtadi'in, untuk para pemula. Wal muqni'i, dan kitab muqni' liman ba'dahum, untuk orang yang setelah mereka. Lil khilafil madhabi, untuk perbedaan madhab, untuk perbedaan madhab. Summa al-muhni, kemudian kitab muhni
lil khilafil ali, untuk perbedaan yang tingkat tinggi. Wala yusmahu, dan tidaklah diperkenankan. Litabaqatil ula, bagi kelompok pertama, anta jelisa, untuk duduk, fi darsi, pada pelajaran, asaniyati, kelompok kedua, tingkatan kedua. Wahakadha, dan beginilah seterusnya. Daf'an, sebagai pencegahan, litashwishi, akan kekacauan, kebingungan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzikra al-mukhtasarati, bahwasannya menyebutkan kitab-kitab yang ringkas, hal mutawwalati, lalu kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang diperpanjang atau yang tebal, allati, yang yu'assasu alaihi, yang dibangun di atasnya, at-talabu, pencarian, dalam kurung mencari ilmu, wa talaki, dan mengambil, dalam kurung mengambil atau menerima ilmu, lada, menurut al-masyayikh, para syekh, tahtalifu, adalah berbeda, min qudrin, dari satu wilayah, dari satu daerah, ila qudrin, ke daerah lain, bihtilafi, dengan perbedaan, al-madzahibi, mazhab-mazhab, wama nasya'a, dan apa yang tumbuh, alaihi, di atasnya, ulama'u zalikal qudri, ulama-ulama daerah itu, min itqani, dari memahami dengan benar, hadzal mukhtasari, ringkasan ini, wa tamarrusi, dan kebiasaan, wa tamarrusi, dan kebiasaan, fihi, di dalamnya, duna ghairihi, ya, tidak di tempat yang lainnya, duna ghairihi, tidak selainnya. Ini adalah arti secara harfiahnya. Sekarang kita coba melihat arti secara tafsiriyahnya, arti secara bebas, ya, untuk bisa mengambil faedah. Kalau secara harfiah atau lafziyah, kadang sulit dipahami, kadang ia mendengar sulit mengambil kesimpulan apa maksudnya. Sekarang kita lihat cara mengartikan secara tafsiriyahnya, ya. Jadi penulis buku ini, Syekh Abu Zaid, beliau menyampaikan apa penyampaian beliau? Wa kana min ahli ilmi man yudarisu al-fiqh al-hanbaliyah, dan adalah dari sebagian ulama, dari ahlul ilmi, ada di antara mereka yang mengajarkan fikih Hanbali, fikih Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Menggunakan apa kitabnya? Fi Zadil Mustaqni, dalam kitab Zad al-Mustaqni. Artinya ada sebagian ulama ketika mengajarkan fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, menggunakan kitab yang pertama kali adalah Zad al-Mustaqni. Zad al-Mustaqni. Untuk siapa? Lil mubtadi'in, bagi para pemula. Jadi kitab yang pertama yang diajarkan oleh sebagian ulama
ketika mengajarkan fikih Hanbali adalah mengambil Jadi setelah kitab yang pertama Zat al-Mustaqni untuk para pemula, maka dilanjutkan dengan kitab Wal Muqni, kitab Al-Muqni. Untuk siapa? Liman ba'dahum, untuk orang yang setelah mereka, setelah pemula. Jadi kita pertama kitab Zat al-Mustaqni, setelahnya kitab Al-Muqni. Apa isi kitab Al-Muqni ini? Lil khilafi al-madhhabi, untuk perselisihan madhab. Madhab, satu madhab, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita Zat al-Mustaqni isinya ringkasan. Adapun ya al-Muqni ini adalah isinya ada perbedaan pendapat dalam satu madhab, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi perbedaannya perbedaan dalam satu madhab. Sudah selesai, summa al-Mughni, kemudian kitab al-Mughni. Apa isinya? Lil khilafil ali, untuk perbedaan yang bersifat tinggi. Artinya, kalau yang al-Mughni isinya perbedaan di kalangan ulama di madhab Hanbali. Adapun Mughni berbeda pendapat di kalangan semua madhab. Al-Mughni perbedaan di kalangan ulama-ulama semua madhab, terutama madhab yang 4. Kemudian apa? Wala yusmahu litabaqatil ula an tajlisa fi darsi saniyati wa hakadha. Dan tidak diperkenankan, tidak diizinkan bagi kelompok pertama di sini adalah mubtadiin. Jadi kelompok pertama, kelas pemula, orang yang baru belajar fikih, itu apa? Tidak boleh duduk di pelajaran kelompok kedua. Jadi nggak boleh bermula langsung masuk ke Al-Mughni, apalagi masuk ke kitab Al-Mughni. Kenapa demikian? Hak daf'an litashwish, sebagai upaya pencegahan daripada munculnya kebingungan dari pelajar. Ini paragraf pertama ini intinya apa? Dalam belajar itu pada at-tadarruj atau tadrijan, secara bertahap. Dari yang kecil, yang ringkas, kemudian menengah, kemudian tinggi. Kalau saya langsung ke yang tinggi atau yang setengah, ya, maka apa? Biasanya yang belajar akan bingung. Akan bingung karena menghadapi langsung kerumitan yang cukup berat. Ibaratnya orang ketika belajar, ya, pelajaran sesuatu, langsung diberikan pelajaran yang berat, tentu biasanya akan langsung lari dari pelajaran itu. Jarang yang bisa bertahan karena salah dalam pengaturan kitabnya. Sehingga kesimpulannya pada pertama ini semua ilmu ketika dipelajari hendaknya secara bertahap, dari yang ringan, dari yang mudah, kemudian terus menengah, terus yang berat. Ini segala bidang ilmu. Kalau yang dalam contoh ini, dalam paragraf ini diberikan contoh kitab untuk pelajaran fikih, Kebetulan di sini yang dicontohkan kitab, ya, untuk kalangan mazhab Hanbali. Kemudian yang bawahnya, wa'lam anna dzikral mukhtasarati fal mutawwalati allati yu'assasu 'alaihi at-talab wa talaqi ladal masyayikhi tahtalifu ghaliban min qudrin ila qudrin bi ikhtilafi al-madzahibi. Wa ma nasha'a 'alaihi ulama'u dzalikal qudri min itqani hadzal mukhtasari wa tamarusi fihi duna ghairihi.
Apa kesimpulan dari paragraf kedua ini? Bahwasannya ya, dan ketahuilah bahwasannya dia menyebutkan atau penyebutan kitab-kitab yang lalu disusul dengan kitab yang tebal, di mana di atas inilah semuanya ya. Di atas kitab-kitab inilah muhtasaratnya, mutawalatnya dibangunlah ya, di atasnya pencarian ilmu dan penerimaan ilmu dari para syekh. Nah, kitab muhtasarat dan mutawalat ini bagaimana dia? Apakah sama antara satu tempat dengan tempat yang lain ya? Antara di Saudi dengan di Indonesia, dengan di Mesir, dengan di Palestina dan seterusnya. Apakah sama? Maka jawabannya takhtalifu, berbeda. Berbeda secara keumuman, kebanyakan. Ya, dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan perbedaan mazhabnya. Kalau di satu negara dia rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i, maka tentu para ulama akan menyebutkan kitab-kitab Syafi'iyah. Kalau di satu daerah adalah mazhab terbanyak adalah mazhab Hanbali, maka kitab-kitab Hanbaliyah. Kalau di satu negara ya paling banyak adalah mazhab Maliki, maka kitab-kitab Malikiyah. Demikian juga kalau mazhab Hanafi, maka kitab-kitabnya Hanafiyah. Jadi disesuaikan dengan tempatnya ya. Mana yang paling banyak mazhab yang dianut. Kemudian apa? Dan apa yang ulama wilayah itu tumbuh di atas mazhab ini. Ya, tumbuh di atasnya. Dari pengetahuan yang mendalam akan mukhtasar serta kebiasaan dan praktek terus-menerus ya di dalam mazhab ini, tidak yang lainnya. Artinya tentu ulama yang ada di satu tempat, umpama mazhabnya adalah Hanbali, tentu yang diitkonkan, yang dimaksimalkan, yang dikuasai, yang dipakai tentu mazhab yang bersangkutan. Ya, jadi paragraf kedua ini memberikan faedah untuk kita bahwasannya di dalam belajar disesuaikan dengan kondisi sehingga ilmunya bermanfaat. Disesuaikan dengan kondisi sehingga ilmunya bermanfaat. Ilmu apa yang sedang sangat dibutuhkan, ya. Dan segala bidang juga sama, ya. Segala bidang juga sama, ada yang diprioritaskan. Semuanya bagus. Mazhab A, B, C, D, semuanya bagus. Tinggal tentu ada yang diutamakan disesuaikan dengan keadaan, ya, tempat dan seterusnya. Kemudian sekarang kita masuk kepada faedah bahasa. Dari dua paragraf ini yang kita angkat hanya satu kata ya. Terlihat ada ma wa ma nasya'a wa ma nasya'a alaihi ulama'u dzalikal qutri. Nah, ma di sini ya. Maka ma ini apa di sini? Ini adalah ma mausulah. Ma mausulah. Sehingga kita artikan yang atau apa yang. Jangan sampai kita mengartikan dengan tidaklah. Karena ma ini bisa diartikan tidaklah. Ya. Ma nafiyah. Ya. Ma ana biqari. Tidaklah saya bisa baca. Tapi di sini adalah ma mausulah. Ma ya, yang punya arti yang atau apa yang, sama dengan ma di sini diartikan wa, ma sama dengan walladzi. Wa ma sama dengan walladzi wa alladzi. Sehingga apa? Jumlah yang jatuh setelahnya sebagai apa? Sebagai jumlah ya, silatul mausul, la mahalla laha minal i'rab, yang tidak ada kedudukannya dalam i'rab.
Demikian penjelasan akan dua paragraf ini, semoga mudah dipahami. Sekarang kita masuk pada tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Ada pertanyaan silakan. Saudari Davina, Saudara Bagas, Saudara Bagus, dan Saudari Popi. Cukup Ustadz. Ustadz, mausul ini menyambung apa Ustadz? Kok Al-Ladzi menyambung kata apa? Ilmunya apa? Kitabnya apa-apanya Ustadz? Pelajarannya? Maksudnya bisa di ini, ya? Kan kata sambung. Iya. Dia menceritakan apa? Kan berarti dia menceritakan objek sebelumnya. Iya. Ya dalam kalimat sebelumnya apa yang diteruskan oleh ma ini? Oh iya. Maksudnya kedudukan i'rabnya ma di sini sebagai apa mungkin ya? Bukan. Terus? Kalau misalnya Al-Ladzi, misalnya, saya tinggal di rumah, orang itu baru keluar adalah seorang guru, yang juga seorang guru. Iya. Yang juga seorang guru itu kan orang yang baru keluar gitu. Nah kalau ini mak ini untuk apa Ustadz? Oh iya. Menceritakan apa? Iya. Jadi ini ma di sini adalah wama sampai ke setelahnya ini adalah dijadikan ma'tuf, disandarkan atau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kita lihat, perhatikan ke kalimat yang sebelumnya ya. Jadi wa'lam dari anna sampai ke bawah ini menceritakan akan penyebutan kitab-kitab yang ringkas dan yang tebal. Dari sini dikatakan bahwasannya penyebutan di atasnya pencarian ilmu dan penerimaan ilmu menurut para syekh adalah apa? Berbeda-beda. Dengan keterangannya berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lainnya, bihtilafil madhahibi, sesuai dengan perbedaan madhab, dan jadi wama nasya'a dia berkaitan dengan bihtilafil madhahib. Jelas kira-kira? Ustaz. Mungkin sebagai gambaran, ma ini ya, ma atau isim mausul yang perlu kita pahami, ma alladzi atau yang lainnya, dia posisinya bermacam-macam dalam kalimat sempurna ya. Posisinya bermacam-macam dalam kalimat sempurna, bisa menjadi mubtada, ya, bisa menjadi khobar, bisa menjadi ma'tuf, dan seterusnya. Bisa ada gambaran ini kira-kira dari Kopi? Atau ada pertanyaan lagi? Umpamanya saya saya buat kalimat ya, kalimat yang mudah ya, dalam bahasa Indonesia ya. Umpamanya saya belajar hukum-hukum Islam sesuai dengan guru yang mengajari saya dan apa yang masyarakat butuhkan. Saya ulangi lagi, saya belajar hukum-hukum agama sesuai dengan guru yang mengajar saya dan apa yang masyarakat butuhkan. Nah, di sini ada kata apa? Maka ini isim mausul, dan dia dikaitkan dengan yang sebelumnya. Artinya belajar ilmunya saya adalah dengan dua faktor, dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan
guru saya mengajar saya, bagaimana kemampuan dia mengajar ke saya, ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan sebenarnya masyarakat ini sangat membutuhkan hukum masalah apa? Apakah masalah faraid, ya, bagi harta waris, atau masalah sholat, atau masalah yang lainnya. Ada gambaran mungkin dari sini? Ma itu berarti nggak ada mufrad muannas mudzakarnya Ustaz, kayak Nggak alazi. ada, nggak ada. Ma ini adalah dia isim mausul, ya, tidak ada. Beda hanya dengan alladzi. Kalau ma, jadi ma dengan man dia lain. Jadi isim mausul ada 10, ya, ada 10. Ada 10. Oh enggak, 8, maaf, 8. Pertama alladzi, alladzani, kemudian alladzina, kemudian allati, allatani, allai, baru ma dan man. Ma dan man. Alladzi sampai allati ini dia berkaitan dengan mudzakkar dan muannas. Alladzi sampai alladzina mudzakkar. Allati sampai allati muannas. Kalau ma dengan man ini umum. Mudzakkar muannas masuk semuanya. Jelas kira-kira? Terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lainnya silakan, mungkin dari saudara Bagus. Pertanyaan terkait dengan isinya atau arti berkata, mufradatnya, nahwunya, sorofnya, tanya. Nasya'a tadi apa Ustaz? Nasya'a tumbuh, nasya'a yang sya'u, nasy'atan tumbuh. Dalam hadis ya, ada kata nasya'a wa terkait dengan nasya'a fi ibadatillah. Ya, seseorang yang tumbuh di atas atau dalam ibadah pada Allah. Jadi termasuk dia mendapatkan naungan di hari akhir nanti ada 7 golongan. Siapa di antaranya? Yaitu seseorang yang tumbuh di atas ibadah pada Allah, dalam ibadah pada Allah. Ada lagi yang lainnya? Arti yang tertinggal silakan ditanyakan. Kalau arti mubtada'i terus Ini ya. mustaqni terus mubni Ya. mughni itu apa artinya Ustaz? Mustaqni. Jelas ini suaranya ini? Jelas Ustaz. Ya. Kita ulangi lagi, tadi ada terputus gangguan nih. Teruskan, zat al-mustaqni adalah bekal bagi orang yang mencari kepuasan. Zat al-mustaqni adalah nama sebuah kitab mazhab Hanbali terkait dengan fikih ya. Kitab ini isinya hanya ringkasan, tidak diberikan dalil-dalil.
Ya, tidak diberikan dalil-dalil, tidak ada riwayat-riwayatnya. Dia ringkas saja ya. Dia semacam matan. Nah, lil mubtadi'in bagi para pemula. Bagi para pemula. Jadi Zat al-Mustaqni ini adalah kitab yang sifatnya poin-poin saja, tidak dibarengi dengan dalil ya, untuk para pemula. Setelahnya masuk kepada al-Muqni. Ini adalah kitab ya. Apa artinya? Akna yukni artinya memuaskan. Memuaskan. Ini adalah kitab setelah Zat al-Mustaqni. Isi kitab al-Muqni ini adalah dia lebih luas daripada Zat al-Mustaqni. Kalau Zat al-Mustaqni isinya hanya ringkasan, hanya matan, hukum-hukum saja, tidak dibarengi dengan dalil-dalil. Kalau yang al-Muqni adalah dia lebih luas, di dalamnya ada riwayat-riwayat ya, dan ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di sini. Jadi al-Muqni ini disebutkan ada beberapa pendapat. Ya, dalam satu kitab, dalam satu mazhab Hanbali ada perbedaan pendapat di sini. Nah, ralat dikit. Jadi al-Muqni ini dia hanya memberikan perselisihan pendapat saja. Ya, hanya memberikan ada sekian riwayat, ada dua riwayat, ada dua perkataan, dua pendapat, tidak berikan dalil, dalilnya kosong juga. Ya, dalilnya kosong juga. Nah, setelah al-Muqni ini seharusnya apa? Masuk kepada kitab Al-Kafi. Masuk kita pada kitab Al-Kafi, ada kitab lagi. Nah, Al-Kafi ini dengan Al-Muqni mirip. Kalau Al-Muqni dia apa? Ada perbedaan pendapat tapi nggak ada dalilnya. Kalau Al-Kafi ada perbedaan pendapat ya, tapi diberikan dalilnya, diberikan riwayatnya. Ya. Nah, kemudian setelah Al-Kafi baru Al-Mughni. Al-Mughni artinya yang mengayakkan. Yang mengayakkan. Yang menjadikan cukup. Artinya apa? Sudah kita Mughni sudah selesai. Ini adalah untuk ulil khilaf fil ahli, untuk perbedaan yang tingkat tinggi. Nah, kitab Mughni ini banyak jilidnya. Kitab Mughni ini perkataannya banyak, perbedaan pendapat banyak, dan dari berbagai macam mazhab, bukan hanya satu mazhab, bukan hanya mazhab Hanbali saja. Jelas ini kira-kira? Yes, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi yang kita tahu yang harusnya ada dalilnya kan Ustaz. Kenapa? Kita kan nggak boleh taklid buta. Kita tahu ada dalil, baru kita ngikutin. Iya. Jadi Iya. Mughni dulu kita harusnya. Kenapa? Yang benar Mughni dulu. Harus tahu dalil dulu kan? Kalau kita Al-Mughni, maka orang yang belajar akan bingung nanti. Ini artinya pembahasan ini terkait dengan talabul ilmi, mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu, para ulama memberikan cara agar menjadi seorang faqih, menjadi orang yang paham, maka caranya bertahap. Bukan langsung tiba-tiba langsung ke ngambil kitab yang tebal. Al-Mughni ini banyak jilidnya. Dan perbedaan pendapat di kalangan mazhab banyak sekali. Nah, ketika seorang pemula baru masuk ya, belajar fikih langsung masuk ke Mughni, maka biasanya bingung. Biasanya bingung. Dan guru yang menerangkan akan capek. Satu masalah ribet, satu masalah akhirnya sampai sampai berkali-kali pertemuan dan nggak akan sampai ke tujuan. Berat ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi pertama kita Zat al-Mustaqni. Kalau dalam Syafi'i, madhab Syafi'i, pertama kali adalah menggunakan kitab Matan Abi Suja. Matan Abi Suja. Matan aja. Tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Dan ini sangat bantu untuk mempercepat hafalan. Mempercepat hafalan. Pelan-pelan. Jadi ini adalah untuk menjadi dasar. Nah, sudah selesai. Jangan berhenti. Masih berkelanjutan tuh. Sudah A, belum selesai. Masuk ke tingkat menengah. Terus masuk ke tingkat atas. Tidak baru belajar langsung
level atas, maka orang akan bingung. Pikirannya nggak sampai. Jelas kira-kira? Ya, ini bagi yang pencari ilmu ya Ustadz ya. Mencari ilmu. Kalau dalam sistemnya pengajian, ya pengajian umum, ya ketika pengajian seseorang penceramah, seorang ustadz, ya seorang syekh tentu akan memberikan Dalil. hasil yang sudah instan. Masalah aurat, ya masalah aurat ini, batasan aurat ini yang benar seperti apa dalilnya, ya apa dalilnya. Boleh mereka menjelaskan kalau madhab Syafi'i ini, madhab ini dalilnya mereka ini adalah, tapi yang terkuat adalah madhab fulan dengan dalil ini, ya dan seterusnya. Ini dalam pengajian umum. Tapi kalau sistemnya dalam ini pendidikan, ya apakah pesantren, apakah sekolah formal atau talaki langsung pada syekh, maka tentu para syekh secara umum mereka bertahap dalam mengajarkan ilmu. Ibarat kita belajar nahwu. Ada kata-kata marfu'un. Marfu'un kalau dipahami secara luas, pening. Nah, orang ketika belajar pertama kali jangan berikan marfu ini adalah bisa A, bisa B, bisa C atau tidak. Cukup. Marfu adalah dhamma. Dhamma adalah marfu. Sudah selesai. Itu langkah awal. Jelas kira-kira? Jelas. Ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Yang paragraf kedua Ustadz. Iya. Tadi katanya kalau nggak salah ada kebiasaan ya Ustadz. Iya. Apa itu di bahasa Arab Ustadz? Tamarrus, tamarrus ini artinya adalah kebiasaan atau praktik. Contohnya apa ya Ustadz? Kenapa? Contohnya apa? Kok kebiasaan mempengaruhi hukum kan nggak pas. Hukum itu sabat, tetap. Nggak relatif. Ada kebiasaan ya. berubah-berubah gitu kan enggak. Contohnya ini apa nih? Iya, jadi kalau berkaitan dengan yang sekarang ini adalah ini terkait dengan dua hal ya. Satu, itqan hadzal mukhtasar. Itqan hadzal mukhtasar. Yang kedua, tamarrus fihi maksudnya kembali pada fi hadzal mukhtasar. Artinya apa? Artinya sesuai dengan ulama atau ustadz yang dia tumbuh di atasnya daripada penguasaan sebuah mukhtasar, penguasaan sebuah kitab ringkasan dan kebiasaan praktek mengajarkan kitab mukhtasar ini. Umpamanya ya dalam madhab Syafi'i, umpamanya seorang ustadz dia lebih mutkin dalam kitab Matan Nabi Syuja dan sudah biasa mengajarkan kitab ini ya, yang mukhtasar ini kepada para muridnya. Nah, ini yang dimaksudkan. Bukan kebiasaan praktek, bukan. Jadi di sini wa tamarruz fi artinya wa tamarruz fi hadzal mukhtasar. Karena kepakaran ulamanya itu berarti Ustaz ya. Kepakaran ulama. Ini berkaitan dengan yang mengajarnya. Pengajarnya kan berarti ya? Pengajarnya. Iya. Bukannya daerah sekitar situ ya, kebiasaan tradisi, bukan adat istiadat, bukan ya? Bukan. Ada adat istiadat, ada lagi bahasa Arab Ustaz? Adatun. Oh, berarti emang adat sama kebiasaan beda ini Ustaz ya? Bukan, beda ya. Di sini tamarrus ini dia kembali pada fiil. Ini tamarrusan. Kebiasaan ya, mempraktikkan, membiasakan diri. Kalau adat ya dari kata jamid ya. Secara sorof dari kata jamid.